祖文。 Halo guys, kabar kalian gimana hari ini? Semoga dalam kondisi baik-baik saja ya. Kali ini admin akan melanjutkan alur cerita Battle Through the Heavens. Jika kalian lupa dengan episode sebelumnya, bisa cek di kolom playlist ya. Atau silakan klik aja link alternatifnya yang telah admin sediakan di bagian atas kanan layar. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi di opening, inilah alur cerita kelanjutannya. Setelah kemarin Xiaoyan diajak masuk oleh leluhur Xiao Xuan ke dalam makam leluhur klan Xiao, di sini Xiaoyan pun dibawa ke tempat kolam yang berisikan darah keturunan klan Xiao, kata leluhur Xiao Xuan. Kemudian leluhur Xiao Xuan pun mulai menunjukkan semua garis darah keturunan klan Xiao selama ini, di mana Xiaoyan diminta untuk masuk ke dalam sana untuk mewarisi garis darah keturunan tersebut. Xiaoyan yang saat itu langsung duduk di bagian tengah kolam darah itu, leluhur Xiao Xuan pun memulai metode tahap pertama, yakni Xiaoyan akan merasakan sakit yang begitu hebat, karena tiap aliran darah Xiaoyan akan dibersihkan dan diganti menjadi garis darah keturunan klan Xiao murni. Mendengar hal itu, Shun pun sempat khawatir nih, karena Xiaoyan terlihat begitu kesakitan banget. Beberapa jam kemudian, Xiaoyan yang masih menahan rasa sakit dalam proses pembersihan garis darah tersebut, leluhur Xiao Xuan pun nyuruh Xiaoyan untuk jangan sampai pingsan karena dia udah mulai sempoyongan. Di sini Xiaoyan yang merasa jika dirinya tak boleh nyerah sampai di tahap ini, Xiaoyan pun berusaha sekuat tenaga untuk tidak pingsan. Karena hanya diri sendirilah yang paling bisa diandalkan untuk membuat klan Xiao berjaya kembali. Setelah Xiaoyan berhasil menyelesaikan tahap pertama penyucian garis darah keturunan klan Xiao, kini leluhur Xiao Xuan pun lanjut ke tahap kedua, yakni memberikan sedikit garis darah miliknya itu. Kemudian Shun yang bertanya apakah tidak apa-apa jika Xiaoyan dapat kekuatan eksternal sebesar ini dalam waktu singkat. Kata leluhur Xiao Xuan, kemungkinan Xiaoyan akan mengantisipasi luapan Douqi yang akan nanti dia lakukan jika dia memang bisa menerobos ke ranah Douzun bintang 9. Beberapa saat kemudian, leluhur Xiao Xuan yang melihat keanehan terjadi kepada Xiaoyan, tak disangka-sangka garis darah keturunan naga Phoenix-nya Xian tuh melindungi tubuhnya Xiaoyan, supaya tak ada garis darah keturunan klan lainnya masuk, di mana perlindungan yang Xian kasih sekarang malah jadi bumerang bagi Xiaoyan, karena garis darah keturunan klan Xiao udah dihalangi oleh garis darah naga Phoenix-nya Xian. Leluhur Xiao Xuan yang melihat Shun begitu gelisah saat kondisi Xiaoyan begitu buruk, kata leluhur Xiao Xuan tuh hanya ada satu cara, di mana Xiaoyan butuh garis keturunan klan lain yang lebih kuat lagi untuk menekan garis darah naga Phoenix tersebut. Di sini Shun bersedia memberikan sedikit garis darah keturunan klan Gu miliknya tersebut kepada Xiaoyan, walau tindakannya itu adalah suatu hal yang amat sangat melanggar peraturan 8 klan kuno. Shun yang mulai meneteskan garis darah keturunan klan Gu miliknya itu, leluhur Xiao Xuan pun berterima kasih kepada Shun karena dia rela melanggar aturan ketat klannya sendiri demi Xiaoyan yang merupakan generasi mudanya klan Xiao. Setelah itu, leluhur Xiao Xuan pun mencampur garis darah keturunan klan Gu-nya Shun dengan garis darah keturunan klan Xiao, hingga akhirnya garis naga Phoenix itu pun berhasil ditekan.
Xiaoyan yang saat itu mulai merasakan kekuatan yang begitu besar masuk ke dalam tubuhnya begitu cepat, tentu aja menerima dua kekuatan garis darah keturunan klan dalam jumlah yang begitu banyak membuat tubuh Xiaoyan tak bisa bertahan lama. Bahkan garis darah tersebut sempat hancur saat masuk ke dalam tubuh Xiaoyan karena secara fisik tuh Xiaoyan udah kelelahan banget. Di momen itu, Shun-Er dan leluhur Xiaoshuan pun seketika kaget pula. Xiaoyan yang saat itu melihat bayangan ayahnya dengan tatapan penuh kekhawatiran melihat ke arah Xiaoyan. Di sini Xiaoyan pun berkata nih, jika penderitaan seperti ini tuh masih bisa dipikul olehnya. Kata Xiaoyan, dia membayangkan betapa menderitanya ayahnya dulu yang berjuang supaya klan Xiao tidak jatuh terlalu jauh. Hingga akhirnya Xiaoyan pun kembali bersemangat dan melanjutkan proses penyerapan garis darah keturunannya tersebut. Xiaoyan yang saat itu berhasil menggabungkan garis darah klan Xiao dengan garis darah keturunan klan Gu miliknya Shun-Er. Sekarang Xiaoyan hanya perlu menyerap sisa energi yang berada di sekitar sana supaya bisa segera menyelesaikan proses tersebut. Saat itu kita pun sedikit diperlihatkan dengan kondisi bapaknya Xiaoyan yang ternyata beneran disekap oleh pihak klan jiwa. Shun-Er yang saat itu minta maaf karena hanya segini saja garis keturunan klan Gu yang bisa dia beri. Justru kata leluhur Xiaoshuan, bantuan inilah udah sangat berarti bagi Xiaoyan, dimana sekarang mereka hanya perlu menunggu Xiaoyan selesai menyerap energi yang ada di sana aja. Sedangkan di sisi lain, bapaknya Shun-Er yang khawatir dengan keadaan anaknya itu, dia berharap semoga leluhur Xiaoshuan tak mempersulit Shun-Er. 恐怕对萧炎哥哥不利，我能抽掉最大限度的血脉之力了。 多谢前辈，这只怕需要不少时日。接下来便等待他将。 1 tahun kemudian, Xiaoyan yang udah selesai menyerap dan memurnikan garis keturunan klan jadi miliknya. Di sini Shun-Er cukup kaget tuh kalau Xiaoyan berhasil loncat ke ranah Dozun bintang 9. Di mana saat itu Xiaoyan tak boleh buru-buru naik ke tingkat tersebut karena tubuhnya sendiri belum siap menerobos penghalang Dosheng. Untungnya Xiaoyan berhasil menekan kekuatannya tersebut sampai ke tingkat Dozun bintang 8 aja. Shun-Er yang begitu senang melihat Xiaoyan akhirnya selesai berkultivasi, leluhur Xiaoshuan pun berpesan kepada Xiaoyan kalau dia harus menjaga baik-baik garis darah keturunan klan Xiao tersebut supaya bisa menerobos ranah Dodi suatu saat nanti. Tak lupa leluhur Xiaoshuan juga memberikan tahap terakhir metode perubahan api surgawi supaya Xiaoyan bisa membuat tato klan Xiao-nya sendiri. Karena tak sabar menunggu, Xiaoyan pun langsung bergegas berkultivasi kembali. Xiaoyan, 如今，先祖，小子幸不辱，我就不在这儿碍眼喽。这是天火三玄变的最后一步，你要保护好它，它将会。 Beberapa bulan kemudian, leluhur Xiaoshuan yang cukup kaget dengan kemampuan Xiaoyan karena bisa membuat tato klan Xiao 8 garis, di mana tato klan 8 garis tersebut tuh hanya dimiliki oleh jenius klan Xiao aja. Namun Xiaoyan yang masih merasa belum cukup pun berusaha membuat garis ke-9. Yang mana setelah Xiaoyan berhasil membuat tato klan Xiao 9 garis, leluhur Xiaoshuan pun auto full senyum. Setelah Xiaoyan selesai berkultivasi, dia pun berterima kasih kepada leluhur Xiaoshuan karena udah begitu baik kepadanya. Kemudian leluhur Xiaoshuan pun mengambil fosil batu ratu binatang pelahap kuno yang kemarin didapat Xiaoyan, di mana fosil tersebut tuh bisa dibuat untuk membuat jubah kaisar serangga yang bisa menangkis serangan setingkat Bansheng. Selagi proses pembuatan jubah tersebut dilakukan, Xiaoyan disuruh untuk menguji tato klan Xiao-nya itu untuk melawan Hunya dan Hunli sekaligus. 拥有了足纹，多谢先祖赠予功法。这是远古噬虫的虫后，相。
这族文便是世间最。 Di sisi lain, Hunya dan Hunli yang saat itu berburu tubuh energi mulu tapi rananya nggak naik-naik, mereka saat itu sih masih gregetan banget tuh. Karena beberapa tahun lalu Xiaoyan dilindungi oleh leluhur Xiaoshuan. Namun saat Xiaoyan berhasil menemukan keberadaan mereka, mereka malah main kabur gitu aja. Karena takut kalau leluhur Xiaoshuan sedang ada di dekatnya Xiaoyan saat itu. 有机会，我得要亲手，但还是找地方继续躲避一段时间吧。 小妍，我说的对，两位绝了不是更小心吗？ Xiaoyan yang tak membiarkan mereka kabur gitu aja, dia pun bikin Hunli auto ketar-ketir. Kalau Xiaoyan menahan serangannya dengan tangan kosong doang. Bahkan senjata kebanggaannya itu aja kalah kuat dengan pukulan biasanya Xiaoyan. Di sini Hunya yang udah ketakutan banget melihat kekuatan fisik Xiaoyan begitu meningkat pesat, dia pun terpaksa mulai menggunakan tato klan jiwa kebanggaannya tersebut. Xiaoyan yang saat itu nggak mau kalah kalau dia punya tato klan juga, tentu aja Hunya bener-bener kaget banget tuh. Kalau dulu Xiaoyan tak punya tato klan dan garis keturunan klan aja udah kuat banget. Sekarang malah jadi seperti monster aja. Di momen ini Xiaoyan pun nyerang Hunya dengan cara bergerak cepat ke arah belakangnya, hingga akhirnya Hunya pun dibikin mokat. Xiaoyan yang balik ke tempat leluhur Xiaoshuan untuk laporan jika dirinya tuh udah mengalahkan Hunya dan Hunli. Di sini leluhur Xiaoshuan pun memberikan jubah kaisar serangga yang udah dia selesaikan itu kepada Xiaoyan. Kemudian Xiaoyan yang bertanya apakah leluhur Xiaoshuan selalu sendiri seperti ini, leluhur Xiaoshuan pun berkata, jika dia tidak bisa keluar dari makam tersebut terlalu lama, jika dilakukan maka akan membuat tubuhnya itu lenyap. Oh. 算算时间，这便是原。接着， Xiaoyan yang bertanya apakah ada cara untuk membuat tubuh fisik leluhur Xiaoshuan supaya dia bisa keluar. Kata leluhur Xiaoshuan tuh tugasnya saat ini udah tercapai. Kalau Xiaoyan telah mewarisi tekad klan Xiao selama ini. Jika Xiaoyan masih ingin membantu leluhur Xiaoshuan, mungkin jika dirinya bisa menerobos ranah Dosheng, kemungkinan Xiaoyan bisa menemukan suatu cara untuk membangkitkan leluhur Xiaoshuan. 我知道你是炼药师，山总，有什么办法能让？而是想将萧族的血脉之力，我遗留在这里承受孤独，但我却是早已死了无数年的。 Xiaoyan yang berjanji jika dia akan mencari cara supaya leluhur Xiaoshuan bisa bangkit sepenuhnya. Di momen ini Xiaoyan pun pamit pergi dari sana karena batas waktu berada di makam surgawi sana ternyata udah habis. Setelah Xiaoyan pergi, leluhur Xiaoshuan pun berharap semoga Xiaoyan bisa jadi pemimpin klan Xiao generasi baru yang bisa diandalkan semua orang dan bijaksana. 下一次，我必定天幕，我必让您保重。我相信你。 Waduh, kira-kira reaksi tetua klan jiwa nanti gimana tuh saat Xiaoyan keluar-keluar bawa jasadnya Hunya dan Hunli? Kalau penasaran, simak aja versi spoilernya yang telah admin buat ya, ada di kolom playlist kok. Kalau mau nunggu versi filmnya gini, ya silakan tunggu episode berikutnya rilis minggu depan. Akhir kata, terima kasih untuk kalian yang udah nonton sampai akhir, dan sampai jumpa di video selanjutnya ya, bye-bye.